Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Business Plan. Yang dimana pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang produk kami yaitu Bouquet Dream. Oke, kami dari kelompok 4 yaitu bukan pada presentasi kali ini saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman saya yaitu yang pertama Mutiara Hermalina, yang kedua Yasinovita, yang ketiga Anugrah Bagus Triadi, yang keempat Fauzan Rahman, yang kelima Alfio Emerazi, dan yang keenam adalah Putri Lingkomerta. Poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama pengertian bisnis plan, yang kedua rencana bisnis, yang ketiga tahap-tahap bisnis plan, yang keempat manajemen plan, dan yang terakhir adalah rencana keuangan, model, dan bahan. Oke, kita langsung masuk saja ke pengertian bisnis plan yang akan dibacakan oleh Mutiara Hermalina. Pada Mutiara Hermalina dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bisnis plan. Yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu yaitu tentang bisnis dan plan. Bisnis artinya usaha, sedangkan plan yaitu suatu rencana. Jadi kita dapat menyimpulkan atau dapat didefinisikan dari bisnis plan adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan sifat bisnis Anda. Dalam dokumen ini harus mengandung strategi penjualan dan pemasaran secara rinci, kondisi keuangan, dan juga pendapatan serta pengeluaran selama menjalankan bisnis tersebut. Bisnis plan juga membuat tujuan atau goal yang ingin perusahaan Anda capai, serta cara-cara untuk memastikan tujuan tersebut bisa tercapai dengan baik. Baiklah, poin kedua selanjutnya akan diserahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Mutiara Hermalina telah membacakan poin yang pertama, yaitu bisnis plan. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu rencana bisnis yang dibacakan oleh Fauzan Rahman. Fauzan Rahman dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan nomor 2, rencana bisnis. Rencana bisnis adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis, serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Badan usaha yang akan digunakan adalah usaha yang bergerak di bidang bisnis Bouquet. Bouquet ini merupakan badan usaha baru yang dibentuk. Produk yang dibuat adalah Bouquet yang terdiri dari berbagai macam bunga dan tambahan makanan ringan. Tujuan usaha Bouquet Dream adalah menyediakan berbagai macam model bucket untuk souvenir ketika wisuda ataupun souvenir tempat studio foto. Oke, terima kasih kepada Fauzan Rahman telah membacakan poin kedua, itu rencana bisnis. Dan sekarang kita masuk kepada poin ketiga, yaitu tahap-tahap bisnis plan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pada tahap-tahap ini, penting yaitu menentukan visi dalam bisnis plan, menentukan audiens atau value pada bisnis, dan menentukan rencana dalam bisnis. Pertama yaitu mengenal bisnis. Sebelum kami atau pembisnis dalam suatu bisnis, seharusnya mereka mengenai bisnis dan bagaimana tantangan, kerugian. Oleh karena itu, oleh pembisnis dapat melakukan teknik analisis yaitu SWOT, yang dimana kita dapat mencari referensi-referensi dan juga dapat berdiskusi sama orang-orang yang telah lama atau telah dulu menggeluti di dunia bisnis. Dan kita masuk ke dalam apa itu SWOT. SWOT artinya adalah opportunities, threats. Di mana 4 poin ini memiliki arti masing-masing. Yang pertama adalah strengths. Strengths adalah keuntungan atau kelebihan dari suatu produk atau bisnis. Yang pertama, produk yang kami hasilkan yaitu Bouquet ini dapat dihasilkan menggunakan bahan-bahan yang mudah dapat. Yang kedua adalah dari
buket ini banyak, yang dimana ada 3 model, yaitu model bunga, model menarik, dan juga model buket yang dimana gabungan dari makanan ringan, bunga, dan juga foto dari pemesan tersebut. Yang kedua ada weakness. Weakness artinya adalah kerugian atau kerugian yang ada pada produk yang kami hasilkan. Dan yang pertama adalah modal cukup kecil. Kami sebagai pembisnis baru, modal yang cukup kecil, yang dimana setiap bisnis harus memiliki modal yang cukup besar. Oleh karena itu, kami sebagai model atau pembisnis yang baru memiliki kecil. Dan yang kedua adalah pemasaran belum terjadi, yang dimana artinya kami sebagai pembisnis yang baru memiliki pembeli atau audiens yang masih sedikit dan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, perlunya tim. Artinya, bisnis harus banyak komunikasi kalangan masyarakat untuk mengenalkan produk kami. Dan yang ketiga adalah opportunities. Artinya peluang. Sebagai pembisnis, kita harus bisa membaca peluang. Yang pertama adalah peluang yang harus kita pikirkan adalah gimana caranya produk yang kami hasilkan ini dapat dikenal oleh masyarakat. Dan juga acara pernikahan dan acara wisuda. Kenapa acara pernikahan? Karena setiap pernikahan pasti banyak tamu undangan, dan juga pasti setiap menyelenggarakan acara pernikahan akan memberikan souvenir. Oleh karena itu, bukan suatu souvenir yang sangat menarik untuk tamu undangan. Dan yang terakhir ada Oke, kita lanjut lagi. Dan yaitu adalah threats. Threats merupakan sebuah ancaman, yang dimana kita sebagai pembisnis pastinya tahu apa ancaman bagi bisnis kami. Ancaman yang pertama adalah banyaknya pesaing. Pasti setiap bisnis banyak pesaing yang kita harus sama-sama memikirkan bagaimana bisa menjadi yang terbaik dari sebuah usaha tersebut. Kita masuk ke poin yang kedua adalah visi bisnis. Dalam visi bisnis ini merupakan tujuan atau merupakan sasaran utama bagi seorang bisnis bagaimana caranya memikirkan bisnis mereka di jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, visi merupakan hal yang paling penting karena jika ada visi, maka bisnis itu akan berjalan dengan baik. Visi dan misi dari bisnis kami adalah memberikan produk yang terbaik dan melayani kami membeli. Yang kedua, menjadi penghasil buket terbaik dan menarik. Dan yang ketiga adalah mendapatkan keuntungan dan laba dari penjualan produk kami. Dan kami memiliki moto dalam bisnis kami, yaitu adalah jangan pernah membandingkanmu dengan perjuangan orang lain. Itu adalah audiens atau pembeli. Dari setiap bisnis, audiens atau pembeli merupakan hal penting. Bagaimana caranya produk kami dapat dibeli oleh audiens atau pembeli dan dapat laku di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, audiens yang kami targetkan adalah para wisudawan atau wisudawati acara pernikahan di kalangan remaja. Dan yang terakhir adalah business plan. Dalam business plan ini kami memiliki 3 poin penting. Yang pertama adalah target pasar, yang kedua marketing plan, dan yang ketiga adalah analisis industri dan tingkat persaingan. Itu adalah target pasar. Kami ulang lagi, target pasar kami menargetkan adalah kalangan remaja, studi foto, acara pernikahan, juga acara kelulusan. Yang kedua adalah marketing plan. Dalam marketing plan ini, penjualan bisnis buket kami bekerja keras bagaimana caranya masyarakat mengetahui produk kami. Dan kami tidak hanya ingin masyarakat datang ke usaha kami, tapi kami berjuang untuk bekerja keras bagaimana caranya kami bisa mengenalkan produk kami ke kalangan masyarakat dengan sosial media. Dan yang ketiga adalah analisis industri dan tingkat persaingan. Setiap pasti karena itu kami akan berusaha bagaimana caranya kami memiliki produk yang menarik, baik untuk dijual di kalangan masyarakat. Nah, itu merupakan pembahasan dari poin ketiga, yaitu tahap-tahap bisnis plan. Sekarang kami masuk ke poin keempat, itu manajemen plan yang akan dibacakan oleh Yesi Nofrita. Kepada Yesi Nofrita, dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Nofrita akan membacakan poin keempat tentang manajemen plan.
Jadi manajemen plan ini sangat dibutuhkan dalam suatu bisnis karena di sini manajemen plan bertujuan untuk memantau dan mengatur jalannya suatu bisnis agar berjalan dengan baik dan lancar. Nah, di sini kami akan memantau bersama-sama bagaimana alur naik dan turunnya bisnis kami. Kami akan memantau bagaimana proses selama pembuatan buket sampai dengan pemasarannya. Lalu kami juga akan memantau dan mengatur bagaimana modal yang harus dikeluarkan, lalu proses apa saja yang harus dilakukan mulai dari menyiapkan bahan sampai ke proses pemasaran tersebut. Lalu di sini kami juga akan melihat bagaimana keuntungan atau laba dan rugi yang didapatkan dari proses berjalannya bisnis buket tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Nufrita telah membacakan poin 4 itu manajemen plan. Selanjutnya kita akan masuk ke poin kelima, yaitu rencana keuangan, model, dan bahan. Yang akan dibacakan oleh Putri Lingkomerta. Kepada Putri Lingkomerta, dipersilakan. Baik, saya Putri Lingkomerta. Saya akan mempresentasikan tentang poin kelima, yakni rencana keuangan, model, dan bahan. Jadi perencanaan keuangan ini di sini kita tugas kita di sini adalah mengatur ataupun memilah bagaimana keuangan yang akan kita dapat dalam waktu jangka pendek ataupun jangka panjang, keuntungan maupun kerugiannya. Nah, di sini saya juga akan mencantumkan atau mengupas apa saja bahan serta harga harga dari bahan tersebut. Kemudian langsung saja bahan-bahan buketnya itu antara lain adalah kertas HVS. Ini kira-kira harga pasarannya Rp500 per lembar. Nah, jadi satu tangkai buket, satu tangkai bunga itu satu lembar kertas itu akan bisa menghasilkan satu tangkai bunga. Kemudian lem fox ini pasarannya 15 ribuan, tapi itu udah satu botol besar. Kemudian satu tuk sate itu kira-kira 18.000 per bungkus besar. Kemudian kertas buket seharga 3.000 per lembar, dan di sini setiap membuat satu buket kami membutuhkan 2 buah kertas buket, yang artinya sekitar 6.000 untuk kertas buket. Kemudian pita seharga 6.000 itu sudah satu gulung, gunting sekitar Rp5.000. Kemudian makanan ringan dengan budget Rp6.000. Jadi kira-kira total seluruh modal secara keseluruhan itu sekitar 15 atau 16.000. Nah, untuk varian dari model buket kami sendiri, kami menyediakan yang pertama itu model buket bunga yang standar, itu kami jual dengan kisaran harga Rp30.000. Kemudian buket dengan snack atau makanan ringan itu kami jual dengan seharga Rp40.000. Kemudian buket bunga plus snack dan plus wajah. Di sini maksud kami adalah sketsa wajah dari siapa yang dipesankan buket tersebut. Jadi misalnya pelanggan kami memesan buket dengan paket 3 itu tadi, yang paket 50.000. Jadi kami akan meminta foto untuk dilukis sketsa dan kami sematkan di antara buket kami itu. Next. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya kepada Putri Lingkomerta. Itu merupakan presentasi dari kelompok 4 yang membahas tentang bisnis plan, yaitu produk Bucket Dream, yang merupakan produk yang menarik dan cantik di kalangan remaja, wisudawan, wisudawati, dan juga studi foto. Ini merupakan presentasi dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.